Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Hai semuanya, di awal bulan Juli ini nih kita bahas ke Mr. Things bentar ya. Balik lagi, yuk. Ada kasus yang ini kita update sebentar aja lah ya. Karena kan setelah sebulan kemarin nih kita full teman cerita semua. Pengen refresh dikit dari yang namanya hal-hal permistisan. Habis itu kita jadi ketakutan mulu begitu, perkara tiap hari ngomonginnya hantu terus. Dan kasus ini juga kebetulan banyak banget dari kalian yang nge-DM minta buat dibahas karena aduh segila itu emang iya ya. Yang pas gua ngulik-ngulik lagi nih, nyari beritanya, nyari infonya, la ilaha illallah, bingung gua. Lah kok jadi sereman manusia daripada hantu beneran ya? Ditambah nih ujung-ujungnya ada sangkut pautnya juga dengan hal-hal yang berbau-bau mistis. Berbau-bau mistis. Plus juga ada plot twist yang kagak ketebak. Lah ini teman cerita apa Mr. Things nih jadinya nih? Gua aja pas baca beritanya tuh sampai shock ya. Hah? Begitu? Wah, apa kabar dunia sudah gila ini bener? Jadi, kita bahas yuk. Kasus gila hari ini tentang seorang ayah yang melakukan hubungan incest dengan anaknya sendiri. Tapi habis itu anaknya hamil, dihabisin semua bayinya. Yang mana anak perempuannya itu udah lahiran. Mengandung nih beberapa anak dari tahun 2012 sampai dengan 2023, gengs. Jadi udah hampir kurang lebih 10 tahunan. Si anak perempuannya ini nih pokoknya total melahirkan 8 bayi. Dari hubungannya dengan sang ayah yang dajjal tadi tuh. Dan semuanya dikubur hidup-hidup. Ih, kacau nggak? Tapi kalian nanti nih tungguin plot twist di akhirnya yang lebih kacau lagi. Kita ceritain dulu tapi ya kronologi awalnya bagaimana sih? Kok baru bisa diketahui ini kejadiannya? Yang padahal ternyata udah 10 tahun berjalan. Jadi di bulan Maret 2023 kemarin, ya 3 bulan lalu lah berarti ya, ada seorang pria nih bernama Prasetyo Utomo berusia 42 tahun yang membeli sebidang tanah berlokasi di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto, Banyumas. Karena Pak Prasetyo ini itu juga orang sana nih, orang Banyumasan. Yang orang apa kok udah kepenak? Jadi keinget teman cerita yang tarik ebek kemarin di Banyumas tuh. Tapi anehnya di cerita misteri kali ini itu jauh lebih horor, gengs. Karena kalau yang tarik ebek kemarin kan plot twistnya agak-agak kocak ya. Nah pokoknya tanah yang dibeli tadi itu memang kondisinya bisa dibilang apa ya, nggak keurus. Alias ya namanya tanah kosong. Wajar, banyak tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan liarnya. Nah makanya Pak Prasetyo ini habis beli tanah tadi itu menyuruh 2 orang nih, gengs. Yang satu bernama Pak Slamet dan yang satu lagi bernama Pak Purwanto untuk tolongin dong Pak, dirapihin itu tanah saya biar bagusan dikit dilihatnya begitu. Nanti mau saya bangun apa kan enak kalau udah rapi. Dan kebetulan juga di sana soalnya ada bekas ini nih, kolam ikan macam apa sih, empang gitu kali ya. Tapi udah kering ini, udah kagak ada air, yang udah kagak ada ikannya. Makanya sekalian aja tuh ditutup lah biar rata. Ya udah karena perintah dari pemilik balu nih. Baru Pak Prasetyo, sosok cadel gue jadi. Baru Pak Prasetyo, Pak Slamet dan Pak Purwanto tadi ya langsung melaksanakannya. Siap Pak, tanaman-tanaman liar itu dicabutin, tanahnya dikeruk-keruk. Tapi karena memang ini nggak buru-buru banget, jadi mereka nih kerja santai aja. Makanya tadi pas beli bulan Mei sampai Juni ini masih dikerjain. Hingga di tanggal 15 Juni, waktu akhirnya mereka berdua tadi mau mulai nih meratakan tanah yang bekas area kolam ikan tadi tuh. Kok mereka melihat ada kayak apa ya, bungkusan yang menyembul dari dalam tanah. Dikira itu sampah kali ya, tapi kok cukup besar ya. Dan kalau misalkan itu bener sampah, ya diambil aja sekalian gitu. Jangan ikut ditimbun di dalam tanah juga. Dikerok lah sama mereka dan isinya plastik tuh diangkat. Pas dibuka, loh ini kok ada kayak tulang belulang gitu, tapi ukurannya kecil-kecil. Tadinya mereka mikir ini tulang hewan apa ya? Tapi kenapa sampai dibungkus sama plastik begini terus pakai dikubur? Nah hal itu awalnya dilaporin tuh ke si bos, alias ya ke Pak Prasetyo. Karena mereka juga merasa janggal sebenarnya tulang-tulangnya nih. Takutnya ini tuh macam apa? Ritual ilmu-ilmu hitam begitu, gengs. Kebanyakan nonton teman cerita kali ini ya. Mikirnya ke arah mistis mulu. Nah tapi sewaktu Pak Prasetyo mengamati lagi nih, bentar-bentar. Ini mah bukan tulang hewan nih, tapi nih tulang manusia. Ya karena temuan yang membagongkan itu, langsung dia mereka lapor ke pihak kepolisian. Polisi yang melihat temuan itu juga meyakini kalau iya ini bener tulang manusia nih. Masalahnya itu kan tanah bukan apa, tanah bekas kuburan enggak. Tapi kan tanah bekas apa tadi itu, kolam ikan. Nah itu tulangnya juga gede-gede, tulang manusia. Kalau tulang ikan mah tipis-tipis ya. Siapa nih orang yang ngubur di situ? Dibungkus pakai plastik pula, kan mencurigakan. Akhirnya polisi datang tuh ke lokasinya ya, buat ngecek keadaannya. Gimana sih tempatnya itu apa? Mungkin dulunya bekas area kuburan, ngecek aja lagi pokoknya. Tapi pas dilihat tanah kosong, ya nggak mungkin ada kuburan di situ. Dan untuk lebih yakin lagi nih tentang temuan tulang tadi, dibawa deh tulang-tulang itu ke RSUD Profesor Dr. Margono Sukoharjo Purwokerto buat dicek. Yang hasilnya bener aja, ternyata tulangnya itu adalah tulang dari bayi, gengs. Yang diperkirakan umurnya sekitar 4 bulanan. Wah,
ada yang ngubur anak di tanah ini nih. Makanya untuk memastikan masih adakah tulang-tulang lainnya, polisi balik lagi tuh menyusuri lokasi tadi. Ternyata bener gengs. Ada ya di tanggal 21 Juni, ditemuin lagi tuh 3 kerangka. Yang jaraknya nggak jauh dari yang penemuan pertama tadi. Jadi total berarti sekarang udah ditemuinya 4 kerangka ya. Yang satu tadi di awal, terus 3 lagi nih yang baru. Langsung disegel itu di polisi lain tempatnya. Kesian banget ya Pak Prasetyo ya. Beli tanah gitu kan, baru dibeli nih. Isinya bukan harta karun, malah kuburan bayi. Takut. Nah 3 kerangka yang baru tadi dibawa lagi tuh ke rumah sakit buat dicek. Dan berdasarkan dari hasil pemeriksaan dokter forensik, kali ini kerangka yang ditemukan itu berusia kira-kira sekitar 1 hari sampai 6 bulanan gengs. Soalnya masih kecil ya. Cuma berarti itu bayi-bayinya masih sengaja dikubur tuh. Lah orang masih pada baru-baru semua, umurnya belum ada yang setahun itu. Ya sekarang kalau udah ada 4 bayi, ini berarti kan tadi tuh kerangkanya ada 4, langsung dikubur begitu masih kecil-kecil belum ada setahun. Ini bukan keguguran loh jatuhnya ya, udah lahir udah jadi bayi. Nah biasanya karena kasus apa tuh? Ya cinta terlarang lah pasti. Macam lagunya The Virgin. Misalkan karena apa, orang tuanya tuh mau ibunya atau mau bapaknya nggak menginginkan itu bayi, makanya dibuang tuh dengan cara begitu. Nah tapi kan udah geger ya. Perkara lokasinya sampai dikasih apa tadi tuh, polis lain. Dan banyak nih polisi berseliweran dengan anjing pelacakan di sekitar situ untuk mencari kan mereka nih masih ada kerangka lain nggak. Orang-orang langsung pada heboh itu kan, ngeliat begitu kan langsung mengkait-kaitkan dengan hal-hal yang mistis pastinya begitu-begitu mah. Kan demen banget orang kita kayak lu demen banget mencerita. Banyak kerangka bayi begitu ditemukan, jangan-jangan itu apa? Buat ilmu hitam, buat apa kali ya? Ya cuma terlepas dari apapun alasannya, tentunya kan pelakunya ini harus ditemuin dulu nih. Siapa orang yang tega-tegaan ngubur 4 bayi begitu? Nah tapi ternyata selain adanya desas-desus ilmu hitam tadi, warga juga kayak teringat nih sama salah satu keluarga yang kebetulan emang pernah tuh tinggal di wilayah di tanah itu sebelumnya, sebelum dibeli sama para Prasetyo. Susah banget dah. Karena dulu nih keluarga yang tinggal di situ, sang kepala keluarga atau ayahnya itu ketahuan menghamili anak kandungnya sendiri, gengs. Pas diingat-ingat lagi nih dan diduga-duga ya sama warga ya. Karena namanya warga tuh netizen jadi detektif dadakan mah pada suka. Jago banget. Dilihat-lihat kayaknya cocok nih, emang kayak ada benang merahnya tuh, jangan-jangan yang waktu itu tuh keluarganya tuh. Dimana 12 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2010, di lokasi tanah yang tadi dibeli sama Pak Prasetyo. Kesel gue lama-lama, susah banget nyebutnya. Salah mulut gue tapi ya. Semua salah gue ada pokoknya. Pernah ada gubuk kecil di situ ukurannya 3x3 doang yang ditinggali sama satu keluarga ini nih. Pokoknya ada ayahnya bernama Pak Rudianto, dimana kalau sekarang Pak Rudianto ini umurnya sih 57 tahun. Berarti waktu 2010 berapa tuh? 47 tahun ya. Terus ada istrinya berinisial S dan 2 anaknya. Yang satu anaknya tuh perempuan udah agak gede berusia 14 tahun, inisialnya E. Sama ada laki-lakinya masih kecil. Nah rumahnya tadi kan dibilang tuh apa, gubuk 3x3 berdefinisi gubuk gengs. Yang kecil, petakan, terus nggak ada listrik. Dimana mereka jatuhnya di situ kayak numpang tinggal aja. Karena mereka ini bukan warga asli sana. Nah sebelumnya Pak Rudianto ini udah menikah sebanyak 3 kali. Jadi dia punya 3 istri gitu-gitu tuh. Gue heran deh ya. Maksudnya mohon maaf dia bukan apa-apa. Udah hidupnya susah kan, masih kayak berjuang. Punya istri sampai 3. Yang hidupinnya gimana? Kesian begitu istri-istrinya. Apalagi ntar punya anak juga. Ya tapi emang ternyata ini dasarnya basicnya emang Pak Rudianto ini dajal ya. Ntar lu dengerin aja lah. Pokoknya yang dari 3 istri tadi yang bener-bener dikawini secara satu ya istri pertama aja tuh. Sedangkan yang kedua dan ketiga tuh dinikahi secara siri. Nah Pak Rudianto ini mempunyai anak itu hanya dari yang istri ketiga aja. Istri ketiga yang siri ini padahal nih. Yang tadi tuh anaknya ada 2 tuh. 1 perempuan 1 laki-laki. Nah tinggal bareng deh tuh sama istri yang ketiga tadi di gubuk yang itu. Tapi di tahun 2012 istrinya minta pisah. Ya mungkin nggak tahan kali ya dengan keadaan yang tidak terus membaik. Pergi deh tuh istrinya membawa anak laki-laki yang paling kecil, soalnya nih anak laki-laki kan masih kecil. Sedangkan anak perempuan yang berinisial E itu ditinggalin aja sama bapaknya karena udah usianya 14 tahunan lah ya. Jadi istilahnya dibagi 2 tuh. Nah semenjak itu berarti Pak Rudianto nih ya tinggal hanya berdua aja sama anak perempuannya itu. Tahu-tahu anaknya Hamidun yang tadi perempuan berinisial E. Tapi pada akhirnya anak dari hasil hubungan terlarang sama si ayah itu dikasih nih sama keluarga ada di Semarang, terus diadopsi sama mereka. Nah cuman waktu itu konteksnya warga ini nggak bener-bener tahu kalau memang itu adalah anak dari hasil hubungannya si
perempuan E dengan si ayah. Cuman ya warga udah curiga. Masalahnya si E ini itu kan nggak pernah terlihat punya pacar, jarang keluar rumah, terus kayaknya nggak ada yang cowok juga, ngapain ke situ, orang tinggal berdua sama ayahnya doang tiap hari. Dan semenjak itu, ya udah Pak Rudianto sama anak yang E tadi tinggal terus tuh di situ tuh sampai Januari 2023 kemarin. Jadi awal tahun ini. Ya lama berarti ya gengs ya. Mereka ini akhirnya pindah karena Pak Prasetyo itu awalnya nge-DP tuh di Januari tentang tanah tadi. Kan dia mau beli nih, tapi DP dulu tuh Januari tuh. Cuman karena ini udah masuk DP-nya dan berarti akan pindah hak milik, makanya Rudianto sama anak perempuannya itu pindah dari gubuk tuh keluar. Soalnya kan para Prasetyo ini juga mau ngerapihin tanahnya emang. Sampai akhirnya gubuknya pun dirobohkan waktu udah jadi hak milik nih di bulan Mei. Nyuruh tadi minta tolong ke Pak Slamet kan buat ngerapihin segala macam, terus sekalian ngerubuhin gubuk. Nah habis itu warga nggak ada yang tahu sebenarnya perempuan yang berinisial S sama Pak Rudianto ini pindahnya kemana. Karena kan mereka aslinya bukan warga situ tuh. Cuma karena dulu nih dipikir-pikir tahun 2012 perempuan ini nih pernah hamil nih, terus anaknya nggak dirawat, anaknya emang nggak kelihatan lagi, tapi katanya kan dikasihin sama keluarga yang di Surabaya, di Semarang. Nah jangan-jangan kerangka-kerangka yang ditemukan nih di sekitar tanah itu anaknya si E juga tuh. Habis kan mereka doang yang tinggal di situ. Lah siapa lagi? At least misalkan ada orang yang ngubur sesuatu di situ kan pakai acara ngeruk-ngeruk tanah, ya mereka pasti ngeliat, tahu lah, tanyain aja coba. Ya makanya dari keterangan warga ini, polisi pun mencari nih keberadaan si perempuan berinisial E tadi dan berhasil ketemu. Ternyata pindahnya nggak jauh-jauh banget, beda desa aja gitu lah. Ya udah diinterogasi dong sebagai orang yang terakhir tinggal di tanah tersebut. Nah secara mengejutkan si E ini mengakui lah, iya bener kalau kerangka-kerangka yang ditemukan itu adalah anak yang dikubur. Tapi memang dikuburnya bukan sama dia, sama sang ayah. Karena itu dianggap hasil hubungan yang terlarang. Jadi gosip-gosip dugaan masyarakat tadi di awal bener adanya ternyata tuh gengs. Yang namanya gosip mah fakta yang tertunda ya. Kayak tuh kan bener dia hamil anak ayahnya tuh waktu itu tuh. Ya udah dari pengakuan tadi, polisi langsung melacak keberadaan ayahnya si Rudi tuh. Dan setelah beberapa hari ditemukan nih si Rudi nih, yang memang dasarnya dia sengaja kabur lagi sembunyi. Perkara kan sebelumnya udah ditemuin 4 kerangka. Terus langsung heboh kan, geger para warga, nyebar kemana-mana gitu ke desa sini, desa situ, beritanya kemana-mana, takut dia kabur. Ya cuman akhirnya ketemu dan ditangkap, udah nggak bisa ngelak lagi. Lah anaknya tadi kan udah ngaku. Dan ya udah, Rudi mengakui juga kalau benar dirinya lah yang mengubur anak-anak hasil hubungannya dia dengan anaknya sendiri yang ribet banget ya. Iya bener pokoknya begitu. Dia menghamili anaknya terus punya anak, dikubur lagi tuh anaknya. Nah pusing kan? Yang jumlahnya pokoknya total ada 7 gengs. Tapi kan ditemuin tadi baru berapa? 4 tuh ya. Rudi enggak, dengan santainya dia ngaku enggak apa yang bener ada 7 katanya begitu. Akhirnya dicari lagi lah sama polisi lah. Kalau kasih sebelumnya tuh dengan anjing pelacak, ditemani sama anjing lainnya. Maksudnya si Rudi abis kelakuannya begitu. Jadi disuruh sama polisi, di mana nih lu nguburnya tuh? Di situ Pak. Gitu kan. Ketemu semuanya benar, ada 3 kerangka lagi. Jadi total 7. Dan Rudi mengatakan kalau dia melakukannya itu dari tahun 2013 sampai yang paling terakhir itu 2021. Jadi awalnya banget itu kan di tahun 2012 tuh waktu inisial E tadi tuh berusia 14 tahun. Namun kala itu walaupun sudah sempat melahirkan, anaknya kan dikasih tuh ke keluarga di Semarang buat diadopsi. Dan anaknya sampai sekarang masih hidup, layak gitu hidupnya, udah besar. Baru deh setelah itu setahun kemudian di tahun 2013-nya lahiran lagi anak kedua nih. Tetap dari hubungan terlarang nih. Bayi laki-laki tuh waktu itu lahirannya. Langsung dibekap gengs baru lahir. Sama si Pak Rudi tuh terus dikubur. 2 tahun setelahnya 2015. Hamil lagi, laki-laki lagi. Terus 2016 perempuan nih kali ini nih. Terus 2018 laki-laki, 2019 laki-laki, terus terakhir belum terakhir 2020 perempuan, baru yang terakhir 2021 laki-laki. Itu total 7 tuh benar. Cuma kalau total anak yang sudah dilahirkan sama S sebenarnya kan 8. Cuman yang satu kan selamat tuh, yang tadi pertama yang diadopsi sama keluarga Semarang. Sementara ke-7 lainnya setelahnya itu dihabisi oleh sang ayah tuh Rudi. Nah masalah di sini jadi ada apa ya? Semacam banyak banget pertanyaan yang terlintas di benak kita pasti nih. Sesimpel kayak melahirkan kan katanya sakit ya. Buat kalian udah pernah ngelahirin coba komen di bawah dah. Ini sampai 8 kali lu. Yang kalau emang nggak mau sampai hamil, terus kenapa nggak ada apa ya? Pencegahan. Ya terlepas hubungannya emang udah salah ya. Perkara ini anak sama bapak, emang bapaknya udah dajal udah. Terus juga rata-rata itu kan usianya udah bahaya. Udah keluar brojol. Antara 1 hari sampai 1 tahun. Mau 1 hari juga kan udah brojol. Jadi udah ada proses lahirannya dulu nih. Nah, tapi waktu lagi hamilnya tuh yang lagi perutnya gede-gedean, itu warga apa nggak bertanya-tanya? Kayak, ini orang udah hamil 8 kali perutnya begede begitu, tapi 1 anak aja kagak kelihatan. Kalau mikir,
oh mungkin dikasih kayak yang pertama kali ya, dikasih ke keluarga siapa gitu, ke Semarang, ke Jogja, kemana gitu kan, ke 8 kota kali. Nah tapi kan berarti bisa dikasih dong harusnya. Kenapa yang lain-lain itu nggak dikasih juga, tapi malah langsung dibekap dan dikubur begitu? Nah, nanti ada jawabannya, geng. Cuman yang menurut gue ya, kadang ada hal-hal yang nggak usah kita mengerti lah. Apalagi untuk sebuah kasus yang dari awalnya aja ini udah absurd. Daripada pusing tambah otak lu nih. Kalau nggak percaya, kalian denger nanti juga nih plot twistnya. Ada-ada aja kelakuan manusia. Dan kalau kalian juga ada pertanyaan mengapa si E ini nggak coba untuk kabur atau ngelawan, secara umurnya kan sudah bisa dibilang ya dewasa lah, bukan bocah-bocah banget. Ya kalau ini pasti harus didalami lagi dulu ya, dari sisi psikologisnya ini gimana. Karena katanya nih dirinya diancam, dipaksa, serta diintimidasi juga oleh sang ayah. Dibilang kalau kamu kabur atau misalkan lapor ke polisi, kamu akan saya bunuh gitu kalau kata ayahnya ya. Diancam begitu jadinya guys, mau dibunuh, katanya takut. Jadi ya mungkin aja ada ketakutan yang cukup besar dari sang anak terhadap ayahnya, walaupun jatuhnya si anaknya ini udah cukup dewasa. Ya waktu awal sih memang usia 14 tahun. Tapi kan ini berlangsung hingga 10 tahun ke depan. Yang mana sekarang juga udah 24 sampai 25 tahun. Namun akhirnya terungkapnya pun, itu bukan dirinya langsung lapor ke kepolisian juga. Tapi emang didatengin sama polisi. Dan menurut pengakuan pelaku sendiri, yaitu si Rudy, dirinya mengatakan kalau bayinya itu disekap dulu sama dia, sampai kehabisan nafas barulah dikubur. Jadi nggak langsung dikubur hidup-hidup. Dan dia juga bilang kalau perbuatannya itu bukan karena nafsu, melainkan karena perintah dari guru spiritualnya. Mohon maaf ya, emosi kita mah dengan alasan-alasan begini udah bukan karena nafsu tapi sampai 8 anak, Pak. Kan kesel dengarnya begitu. Dia pokoknya bilang itu soalnya adalah salah satu syarat untuk bisa mendapatkan kekayaan. Jadi memang dia harus melakukan hubungan dengan anak kandungnya sendiri sebanyak 7 kali. Nah ini kan katanya 7 kali tuh, tapi anaknya 8. Kelebihan 1, Pak. Dan 8 akhirnya nafsu, iya. Ada gila-gilanya emang lu, alasan mulu. Yang anehnya lagi nih bikin kesel ya. Rudy bilangnya tuh katanya dia nih ketemu sama guru spiritualnya di tahun 2011. Ketika dirinya nih bekerja di Klaten jadi buruh. Nama gurunya tuh Bambang. Bambang tobat lu bang. Nah makanya sama guru spiritualnya si Bambang tuh disuruh ngorbanin 7 bayi dari anakku sendiri. Tapi akhirnya sampai punya 8 anak. Terus akhirnya apa? Kaya? Iya. Ya enggak. Sampai Januari kemarin aja tuh. Kan masih tinggalnya di gubuk no. Apa kabar dunia? Kaya dari mana? Ya bentar ya, gue kesemutan. Aduh, pegel. Udah. Lanjuran dulu. Nah, waktu juga si Rudy ditanya alamatnya Bambang sekarang di mana? Kata Rudy, Bambang mah udah meninggal. Di tahun 2011 juga udah meninggal tuh si Bambang. Mohon maaf ya, kita kayak nggak respect ngomongnya. Abis si Bambang nyuruh begitu, biarin aja udah. Jadi abis disuruh syarat ini itu, dukunya udah koit nih. Rudy jadi semacam kayak nerusin profesinya Bambang. Alias lah dia yang gantiin jadi dukun dengan membuka pengobatan alternatif gitu, tapi kurang laku. Emang dia kagak bisa, ala-ala doang. Akhirnya ngapain? Mancing mulu katanya tiap hari di sungai. Kagak punya pasien, tapi tutup aja masih melaksanakan syarat tadi tuh yang suruh ngorbanin 7 anak. Karena kan yang pertama dikasih orang ya anaknya ya, jadi hamilin lagi tuh 7 tuh. Cuman tetep aja kagak kaya-kaya. Pusing kan lu ya? Nah ini nih kita masuk ke plot twistnya tentang keabsurdan dari semuanya. Kasus ini beber kayak gitu. Jadi kan tadi dibilangin ya, Rudy punya 3 istri, ingat kan? Dan perempuan yang berinisial E ini adalah anak dari istri yang ketiga, yang sebaru udah pergi tuh dari rumah tuh. Cuma ternyata semenjak E ini hamil, yang selalu membantu proses kelahirannya, yaitu ibunya sendiri, gengs, alias yang tadi istri ketiga. Jadi ibu kandungnya sendiri tuh yang istri ketiga tahu kelakuan suaminya dan malah ngebantu lahiran anaknya sendiri. Jadi walaupun udah pergi dari rumah, tiap kali mau lahiran dia balik lagi tuh membantu proses lahirannya. Lah ini nih ya, kalau sinetron Indosiar, judulnya jadi Aku Membantu Anakku Melahirkan Anak dari Suamiku. Nggak ngerti deh nih cerita apaan sih. Alasannya kenapa mau begitu kan? Ya sama, karena katanya diancem. Mau dibunuh juga kamu menceritakan ke siapa-siapa kamu abis gitu, jadi takut. Makanya guys, nah kita terkadang tuh gak usah terlalu pusing mikirin hal-hal yang kita nggak tahu juga lah apa jawabannya, begitulah. So itu gengs, rangkuman berita hari ini yang cukup membagongkan ya, tentang ayah di Purwokerto yang menghamili anaknya sendiri sampai 8 kali dan anak-anaknya itu dikubur semua. Ya karena kasusnya ini udah berjalan sebenarnya 10 tahun tapi baru terungkap kemarin ya, jadi masih berjalan. Dan tentunya sang ayah ini terancam pasal berlapis. Mulai dari apa tuh, ada UU Perlindungan Anak, terus pembunuhan berencana, pengancaman, ya banyak deh pokoknya lah. Tapi kalau biasanya kalau udah ada yang berencana begitu ya hukumannya berat, kalau nggak seumur hidup bisa hukuman mati, apalagi perbuatannya begini.
ini. Ini jujur serem ya. Sampai si anak nih takut untuk lapor padahal udah bertahun-tahun dan dia juga udah dewasa. Ditambah ternyata bukan anaknya doang yang takut, tapi istrinya, ibu kandungnya sendiri juga malah bantuin proses lahirannya. Kan makanya kita jadi bingung ya. Ya semoga si ayah Dajjal ini nih pelaku dihukum seberat-beratnya. Jahat banget abisnya ngeri. Ya thank you semuanya udah nonton ya. Ini rangkuman aja sekilas untuk bridging nih. Kalau di bulan Juli ini ada Mr. Sneak lagi. Dan dari kemarin banyak DM dari kalian yang minta bahas kasus ini soalnya. Besok-besok kita bahas lagi kasus-kasus yang lebih gregetan gitu ya. Sama ada teman cerita masih ada kok pokoknya. Mungkin dalam seminggu ya kalau bisa sih 2 kali dia teman cerita ya. Biar kalian nih nggak nyap-nyap dulu ya. Abis nih kadang gue suka bingung gitu. Antara hantu, manusia, sama kalian nih sama-sama horor semua. Ya udah, terima kasih ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video-video besok-besok juga. Maksudnya besoknya selanjutnya begitu ya. Nggak tahu besoknya kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.